Aksi nyata 1.4 Budaya Positif bersama saya Debbie Husni, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Penyebaran pemahaman budaya positif. Perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Peserta didik yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. 5. Keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Penyebaran modul 1.4 ini akan saya lakukan bersama teman sejawat guru-guru di SD Negeri 04 Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya di sini sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Payakumbuh akan berbagi sama ibu-ibu semua tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama bagi saya menyampaikan. Kita lanjutkan materi kita, konsep inti budaya positif itu. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi manusia berperilaku, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang konsep inti budaya positif ini.
Apa itu perubahan paradigma? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan ibu-ibu semua, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan instruksi atau organisasi, institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 elemen yang sudah kita pelajari juga. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian penerapan kemudian keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, apa yang bertahan hidup itu? Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang kita butuhkan di sana? Ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Apa itu dasar kebutuhan tentang penguasaan? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar kita adalah kebebasan. Yang mana isinya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Yang mana di dalam kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, motivasi ekstrinsinya untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah bentuk motivasi tadi, dia berhubungan dengan hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Kemudian ada konsekuensi, terencana,
disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Ya. Restitusi itu ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, baiklah ibu-ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apakah kita sebagai teman bagi siswa atau sebagai pemantau maupun sebagai manajemen di dalam menghadapi manajer dalam menghadapi murid kita. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, maka mari kita perhatikan posisi kita dari yang 5 itu di mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai merasa bersalah, kemudian manajer atau pemantau. Nah, jadi mari kita perhatikan video ini, kita sekarang di posisi apa baru yang kita lakukan. Dah, mari kita perhatikan bersama-sama video ini Bapak Ibu-ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Baik Ibu-Ibu, dari penampilan dari video tadi kita kan sebagai posisi penghukum. Bagaimana pandangan dari Ibu-Ibu atas video yang tadi? Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap anak, kemudian bagaimana sikap kita? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Debi atas pemaparan yang luar biasa pada hari ini. Di sini setelah melihat video tadi, saya merasa bahwa selama ini saya lebih cenderungnya berada sebagai guru, sebagai posisi penghukum. Sehingga saya baru menyadari bahwa nanti posisi penghukum ini dapat memicu atau memunculkan siswa yang menjadi pendendam. Jadi setelah mempelajari materi yang Bapak sampaikan ini, saya termotivasi untuk menjadi lebih baik agar bisa menjadi pemeran sebagai manajer. Terima kasih Bu Elena. Terima kasih atas pendapat Ibu El. Maka kita lanjutkan video berikutnya tentang posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, pernahkah ibu-ibu pada posisi ini atau terjadi dulu pada saat sekolah? Pernah ya? Atau bisa menyampaikan cerita atau berbagi kepada saya di sini, ibu itu pernah dulu pada posisi merasa bersalah. Oke, silakan Ibu. Apa kesan Ibu tentang merasa bersalah tadi? Terima kasih Pak Debi atas jabarannya. Untuk posisi yang kedua itu merasa bersalah, saya sendiri pernah mengalami sebagai seorang murid dulu. Ketika saya terlambat, guru saya berperilaku seperti di video barusan. Itu membuat saya sampai sekarang masih ingat dengan kesalahan saya. Jadi saya selalu merasa bersalah ketika terlambat. Ya, berpemikiran ke arah ke situ saja terus jadi, ya Bu ya. Jadi saya ketika saya yang menjadi guru, saya berusaha untuk tidak menjadi seperti itu karena saya tahu di posisi itu bagaimana Bu. gitu. Terima kasih Bu atas pengalamannya, Bu. Baik, kita lanjutkan ya Ibu ya video. Sekarang kita sebagai posisi teman lagi oleh murid. Nah, kita perhatikan, saksikan bersama-sama videonya. Kita lanjutkan sebagai posisi teman ya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, pernahkah ibu-ibu semua merasa pada posisi kontrol kita dijadikan oleh teman, oleh guru, ataupun kita telah melakukan hal yang demikian? Nah, ada ibu-ibu yang berpendapat? Oke, Ibu, silakan bagaimana pendapat Ibu tentang posisi kontrol kita sebagai guru menjadikan murid itu sebagai teman? Baik, terima kasih Pak Debi atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pendapat saya. Yang telah dilakukan ya, Bu ya? Iya, baik Pak, mengenai guru sebagai teman. Pernah dilakukan di dalam kelas, itu yang pastinya tidak semua siswa bisa kita lakukan seperti itu ya, Pak. Cuman saya pernah melakukannya ketika si anak ada masalah dan dibawa berbicara dari hati ke hati untuk anak tersebut. Kemudian dia bisa menceritakan apa yang dirasakannya dan apa yang menjadi penyebab dia berlaku seperti itu. Iya, Ibu, benar sekali. Nah, terima kasih Pak. Ibu. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan posisi kontrol kita sebagai pemantau atau monitoring. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, sebelum kita masuk ke posisi yang terakhir, Ibu, pernahkah kita merasa berada di posisi pemantau? Pernah ya. Kalau ada Ibu pernah melakukan hal itu, bisa berbagi dengan saya. Nah, bagaimana yang pernah Ibu lakukan atau Ibu yang pernah diterima waktu menjadi murid dulu? Oke, baik, terima kasih Pak Debi. Sedikit saya membagikan pengalaman saya berposisi sebagai pemantau.
Yang mana di sini saya menanyakan kepada siswa mengenai keyakinan kelas yang sudah dia langgar sesuai dengan konsekuensinya. Misalnya ketika dia terlambat, maka dia nanti harus pulangnya dimolorkan waktu berapa lama dia terlambat. Iya, Bu. Jadi erat kaitannya dengan konsekuensi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, Bu. Begitu Terima kira-kira, kasih, Bu. Pak. Iya. Ya, terima Benar kasih. sekali, terima kasih, Bu. Iya. Nah, apa yang dilakukan Ibu Elmita itu sudah sesuai dengan pandangan dari posisi sebagai pemantau. Baik, kita lanjutkan posisi kontrol kita yang terakhir yaitu posisi manajer. Baik. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik ibu-ibu semua, Bapak dan Ibu. Berdasarkan video yang tadi, posisi kontrol yang paling berat yang kita lakukan sebenarnya yang nomor terakhir. Tapi itulah yang seharusnya kita lakukan terhadap murid kita. Agar bagaimana? Agar murid kita sadar dia sendiri tentang kesalahan yang telah dia lakukan. Dengan kesadaran dia itu sendiri, maka kita tidak sulit untuk mengontrol anak. Karena dia sudah tahu tentang kesalahannya. Nah, dia tahu apa yang dia langgar, dia tahu apa yang akan dia perbuat setelah itu. Nah, itulah kira-kira ibu-ibu tentang 5 kontrol kita sebagai guru. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nah, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menyelesaikan masalah seperti anak yang tadi. Ada yang terlambat, ada yang tidak membuat tugas, kemudian ada yang bertengkar gitu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dulu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang hijau dulu ya ibu-ibu, bapak. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahap restitusi. Oke. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu, contohnya ya ibu ya, berbuat salah itu wajar. Jadi kita membilang kepada anak berbuat salah itu wajar. Namanya kita dalam proses belajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata di menstabilkan identitas. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu dahulu. Nah, kemudian ibu atau bapak juga mau mencari siapa yang salah, tapi ibu tidak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itulah kata kosakata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita lanjut validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bagaimana kosakata yang bisa kita pakai? Ini yang bisa kita pakai ya Bu, ya dia banyak. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian bisa kata yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu kosakata yang kita bisa gunakan untuk memvalidasi kesalahan yang salah. Lanjut. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Apa kosakata yang bisa kita gunakan? Di video tadi kita bisa lihat apa keyakinan kelas kita yang kita tanyakan, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut anak, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu yang bisa kita gunakan kosakata pada saat menanyakan keyakinan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kelangsungan kita di sekolah ini, termasuk terutama bagi saya. Mohon maaf atas mengganggu waktu istirahatnya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat Pak. pagi Ibu. Pada pagi hari ini saya akan meminta umpan balik dari Ibu dari hal yang telah saya bagikan berbagi praktik baik beberapa hari yang lalu. Mohon perkenalkan nama Ibu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Amita. Saya guru kelas 5 di SD 04 Payakumbuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Pemahaman apa yang sudah Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif? Saya memahami dari kegiatan yang kemarin itu kegiatan yang sangat luar biasa. Yang saya pahami mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada mengenai 5 posisi kontrol guru dalam mengajar.
belajar, serta tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik Bu, hal apa yang paling menarik bagi Ibu dalam kegiatan tersebut? Hal yang paling menarik bagi saya dalam kegiatan tersebut bahwasanya saya mendapatkan informasi ternyata ketika ada persoalan yang dihadapi siswa, kita sebagai guru dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, baik Ibu. Kemudian yang terakhir Ibu, apa yang akan Ibu terapkan ke depannya? Ya, insya Allah saya berniat, saya akan mengupayakan apabila ada persoalan di dalam kelas saya akan berupaya untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya berharap setiap anak yang punya kesalahan itu, dia bisa belajar dari kesalahannya tersebut untuk pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf telah mengganggu. Iya, Semoga sama-sama, kedepannya kita dapat melayani murid kita dengan baik. Oke, ya Pak, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama Ibu Bu. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilia Zulfi. Mengajar kelas berapa Saya Bu? mengajar kelas 6. Kelas 6. Nah, beberapa hari lalu saya berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif Bu. Pemahaman apa yang sudah Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya bagikan beberapa hari yang lalu? Saya dapat memahami ternyata budaya positif itu ada banyak macamnya. Ada posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita tahu untuk membuat nyaman belajar. Namun yang paling saya ingat itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, baik Bu. Yang kedua, pertanyaan saya, hal apa yang paling menarik bagi Ibu dalam kegiatan tersebut? Hal yang paling menarik bagi saya yaitu posisi kontrol guru, yang sebenarnya sebagai seorang guru kita harus dalam posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Baik Ibu. Apa yang akan Ibu terapkan untuk kedepannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Bu? Pastinya saya akan coba berlatih memahami lagi bagaimana posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkannya nanti di setiap waktu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Hari, siapkan Ri. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, baik anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita akan mencoba menyusun kesepakatan kelas agar nanti proses belajar kita lebih aman, nyaman, dan enak. Ya, sehingga dengan proses belajar nyaman dan enak, kita dapat membawa ilmunya pulang. Nah, bantu Bapak untuk membagikan kertas ini. Siapa yang mau? Satu orang dapat satu nanti ya. Silakan. Kasihan Pak. Ya. Ayo bagikan. Satu orang dapat satu, bagikan. Dah, udah, dia udah cukup itu nak. Udah cukup itu. Udah cukup. Duduk, yang lain duduk saja. Yang lain duduk saja. Nanti dibagikan oleh temanmu. Sudah dapat masing-masing? Ada yang kurang? Ayo, ini. Bagikan lagi. Nah, sudah dibagi, sudah dapat satu orang masing satu. Dah, silakan duduk. Dah, simpan aja lebihnya oleh kamu. Sekarang
agar kelas kita ini nyaman, tenang dalam belajar, kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu inginkan? Silakan tulis di kertas yang Bapak bagikan. Silakan tulis di kertas yang Bapak bagikan. Apa Zidan? Tulis tentang kesepakatan kelas agar ruangan ini nyaman dan enak dalam belajar. Kira-kira maumu seperti apa? Contohnya, setiap murid tidak diperbolehkan bersuara tanpa izin. Itu salah satu contoh. Atau permisi hanya boleh 1 kali dalam sehari. Nah, ayo, banyak yang lain. Apa yang kamu inginkan di kelas ini agar kelas ini nyaman? Apalagi contohnya yang lain, menjaga kebersihan. Apalagi menghargai sesama teman. Iya, betul, tidak boleh berkata-kata kotor. Bagus sekali. Silakan, ayo buat. Satu saja nak, satu saja buat. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Boleh? Boleh. Kalau yang terlanjur silakan. Dah. Siapa yang sudah siap, tempel ke papan tulis. Siapa yang sudah siap, tempel ke papan tulis. Boleh. Boleh. Minimal satu orang ya, minimal. Boleh 2, boleh. Boleh 3, boleh. Jangan tinggi-tinggi, gimana bacanya nanti? Yang sudah menempel kembali duduk ke kursinya masing-masing. Sudah tempel nak? Udah tuh. Iya Pak, nama Pak. Yang lepas gantung kembali. Sudah? Sudah? Baik, semua anak-anak Pak semua, kita sudah menuliskan kesepakatan kelas agar kelas kita ini nyaman, aman dalam belajar, sehingga dalam belajar nanti kita dapat fokus ya. Pak bacakan satu-satu. Yang pertama katanya tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbicara saat belajar, tidak boleh berjalan saat belajar ya, kecuali nanti izin. Nah, kalau misalnya Bapak tanya, Razel bertanya, boleh menjawab, ya kan?
Nah, si Farel ke depan, kata Pak, boleh berjalan. Tapi yang tidak boleh itu berjalan-jalan pada saat tidak disuruh. Oke, paham ya? Iya, tidak boleh berjalan-jalan. Nah, kita tulis satu, apa nama kita rangkum. Ya. Kesepakatan kelas 3C. Nah, yang pertama apa tadi? Tidak boleh berbicara kotor. Yang kedua, tidak boleh berjalan saat belajar. Apalagi menghargai sesama teman, menghargai sesama teman. Yang keempat apa lagi kira-kira ya? Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Tidak boleh mengejek teman, berarti itu sudah menghargai sesama teman. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, ya. Menghargai pendapat teman. Saling membantu, saling membantu dalam kebaikan. Ya, nanti bantu dalam keburukan gimana? Saling menghargai, sudah menghargai sesama teman. Tidak boleh bertengkar, berarti menghargai juga ya. Nah, itulah kira-kira rangkumannya. Tidak boleh berjalan-jalan. Aku ingin kelas ini bagus, karena kalau bagus aku bisa tenang dalam belajar. Nah, ini bagus-bagus semua pendapatnya. Permisi satu kali, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan ya. Kemudian dilarang mengobrol pada waktu jam pelajaran. Dah, kira-kira sama semuanya ya. Pas guru berbicara, kita tidak boleh berbicara juga. Tidak berjalan-jalan saat belajar. Jadi semuanya sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat? Sepakat nak? Baik. Berarti kita jalankan kesempatan kelas ini. Jangan anda coba untuk melanggarnya kesempatan kelas kita, karena kesepakatan kelas dari kita aturannya, dan kita yang menjalani, kita pula yang nanti mengerjakannya. Baik anak-anak, itulah kesempatan kita sebelum belajar. Mari kita keluarkan buku P5 kita. Semuanya mengeluarkan buku P5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, perkenalkan nama saya Debi Husni, calon guru penggerak dari Kota Payakumbuh, angkatan yang ke-11. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara segitiga restitusi itu dalam nah, ada dua sekarang yang akan kita bahas atau pengguna restitusi ini. Yang pertama adalah siswa yang terlambat, kemudian yang kedua adalah siswa yang tidak membuat tugas. Selamat siang Nia. Siang Pak. Apa kabarnya Nia? Sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Kira-kira Nia nggak tahu tidak kenapa Nia Bapak panggil? Tidak Pak, saya tidak tahu. Baiklah Nia, tadi Bapak perhatikan kamu datang terlambat dari biasanya, bukan? Ya Pak, saya terlambat datang ke sekolah tadi Pak. Iya Nia, apakah yang Nia lakukan seperti terlambat sebuah kesalahan atau tidak? Pak, saya sudah melanggar peraturan di sekolah ini. Baik Nia, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bapak. Kalau boleh tahu, Nia datang terlambat tadi pagi pasti ada alasannya, bukan? Ya Pak, saya telat bangun pagi Pak. Awalnya saya sudah dibangunkan ibu saya Pak, namun saya masih ngantuk dan tertidur kembali Pak. Oke. Nia masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Pak,
Pak, datang tepat waktunya. Jadi datang terlambat berarti sudah melanggar kesepakatan kelas kita, bukan? Ya Pak, saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Menurut Nia, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Menurut Nia, disiplin itu penting atau tidak? Pak, karena disiplin kita akan datang tepat waktu, Pak. Dan tidak akan ketinggalan pelajar, Pak. Benar sekali Nia, dengan disiplin kita dapat menghargai waktu dan akan datang tepat pada waktunya. Ya Pak, saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baiklah Nia, apa yang akan Nia lakukan ke depannya untuk memperbaiki keadaan ini? Besok saya akan memasak alarm untuk membangunkan saya lebih pagi dan ditambah dengan minta tolong ibu saya agar membangunkan lebih awal dari biasanya. Wah, Bapak senang sekali mendengarkannya Nia. Kamu sudah merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik dan sudah mengatur jadwal bangun lebih cepat dari biasanya. Semoga besok Nia tidak terlambat lagi ya. Sekarang silahkan Nia kembali ke kelas. Terima kasih ya Nia. Sama-sama Pak. Faruk. Nah, Faruk kan ada kejadian Faruk tidak membuat tugas ya. Nah, kenapa Faruk tidak membuat tugas? Faruk, semua orang itu melakukan kesalahan ya, pernah berbuat salah, tidak membuat tugas, tidak membuat PR. Nah, dari yang Faruk lakukan, apa kesepakatan kelas yang Faruk abaikan? Oke. Kira-kira apa yang akan Faruk lakukan ke depannya? Nah, semoga dengan telah sadarnya Faruk, ke depannya Faruk akan menjadi lebih baik ya. Bagaimana perasaan Faruk setelah ini? Senang kan? Dan diperhatikan Pak. Baik. Terima kasih Faruk, semoga Faruk nanti menjadi yang lebih baik ya.